Hey, welcome back guys di channel review Just Like Mine. Selamat datang kembali buat kalian semua yang baru saja nonton di video ini. Saya ucapkan selamat datang, dan juga penonton setia di channel ini, saya ucapkan selamat datang kembali, oke? Seperti biasa kita akan melakukan video review ya Samsung Galaxy A52 5G pada kali ini. Tapi sebenarnya kita sudah melakukan review yang Samsung Galaxy A52 4G ya, versi 4G sebelumnya di channel ini. Videonya bisa kalian temukan di pojok kanan atas, tapi untuk spesifik video kali ini kita akan melakukan yang versi 5G. Seperti apakah spesifikasinya, harganya, dan juga apakah masih worth it dibeli untuk di tahun ini, kita akan bahas sama-sama selanjutnya di video. Tapi sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya jika kalian like dan share video ini, subscribe ke channel ini ya. Tombol subscribe ada di pojok kanan bawah, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Tanpa panjang lebar, langsung kita mulai ke video. Samsung Galaxy A52 5G. HP ini sudah dirilis sekitar tahun kemarin ya. Untuk di Indonesia-nya itu sekitar September 2021. Jadi masih belum ada genap 1 tahun lah, masih beberapa bulan di Indonesia. Jadi kita bisa simpulkan HP ini termasuk baru. Dengan yang pasti dari namanya 5G ya. Network atau teknologi koneksi yang dipakai sudah 5G band. Untuk launchingnya itu Maret 19 2021 itu untuk internasionalnya, tapi untuk yang versi Indonesia di Indonesianya sendiri itu barusan September kemarin 2021. Bodinya sendiri ya dengan dimensi 159,9 mili, yaitu hampir 16 cm pas ya, hampir 16 cm pas tingginya, dengan lebarnya 75 mili atau 7,5 cm, dengan ketebal 8,4 mili atau 0,84 cm. Jadi HP ini dengan ukuran yang cukup standar ya. Enak, nyaman, pastinya tuh nyaman dipegang di tangan, dibawa kemana-mana itu nyaman karena ukurannya standar, tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar. Dengan beratnya 189 gram cukup standar juga. HP-HP Samsung itu memang mengedepankan ya kenyamanan dipakai lah, pastinya dari ukuran HP-nya dan juga berat dari HP tersebut sangat diperhatikan sekali. Yaitu dari dulu Samsung memang begitu. Untuk build-nya sendiri sudah menggunakan Gorilla Glass 5, sangat bagus juga. Plastik bag, belakangnya masih plastik, jadi durability-nya agak ya gimana kan, agak kurang lah, seperti itu nilai kurangnya di durability-nya, meskipun layarnya sendiri sudah memakai Gorilla Glass 5. Kemungkinan besar frame dari HP ini menggunakan plastik, karena biasanya yang menggunakan plastik frame itu belakangnya menggunakan plastik juga. Jadi kita bisa asumsikan kalau ini frame-nya plastik, jadi durability-nya dari HP ini agak kurang di bagian lainnya, tapi cukup tinggi di bagian layar utamanya. Tapi memang yang diutamakan memang layar utama, jadi nggak terlalu penting lah yang lainnya, seperti itu. SIM-nya single SIM, nano SIM ya. Yang pertama nano SIM, lalu keduanya hybrid dual SIM. Jadi HP ini termasuk hybrid, jadi itu agak nilai drawback ya bagi beberapa pengguna, karena harus harus memilih di antara dua, menggunakan SIM atau menggunakan SD card. Tidak bisa dipilih keduanya, hanya salah satu. Sudah menggunakan IP67 dash and resistant up to 1 meter hingga 30 menit, jadi sudah tahan air hingga 1 meter kedalamannya, namun hanya untuk 30 menit sudah cukup bagus. Kalian mah kalau HP kalian kena air, itu tahan air, tahan debu seperti itu, tapi kalau ya kelamaan atau terlalu dalam, ya pasti masuk lah intinya. Displaynya sudah dilengkapi dengan tipe Super AMOLED 120 Hz HDR10 plus 800 nit. Sudah sangat bagus. Dari dulu memang layarnya HP Samsung itu sangat diutamakan ya. Seperti Super AMOLED itu sebagai standar dari HP Samsung itu sendiri, display dari HP Samsung itu sendiri. Untuk refresh rate-nya sudah sangat tinggi, sudah sangat tinggi, 120 Hz itu sangat tinggi, yang bertranslasi untuk maksimal frame rate dari game atau hanya sekedar scrolling layar itu 120 fps frame rate per second, sangat tinggi untuk saat ini ya. Dengan size-nya 6,5 inci cukup standar, dengan screen to body ratio hingga 84%, cukup standar juga untuk HP-HP sekarang ya. Resolusinya 1080 kali 2400 pixel, cukup standar, dengan 407 ppi density-nya juga cukup standar. Proteksinya Corning Gorilla Glass seperti tadi ya. Itu sudah sangat tinggi ya, masih 2 step di antara Gorilla Glass Victus yang tertinggi saat ini kekuatannya pastinya. Platformnya sudah menggunakan Android 11, bisa di-upgrade ke 12 ininya. Dengan One UI atau User Interface UI-nya miliknya Samsung 4.1. Sudah bagus ya, untuk bisa di-upgrade ke Android 12 itu sudah sangat bagus. Dengan Snapdragon 750G 5G 8 nanometer.
Jadi untuk performa dari HP ini ya sudah cukup bagus ya, menengah ke atas dikit lah. Karena standarnya HP-HP sekarang itu 732G-an lah untuk harga di bawah 8 juta seperti itu. 732G merupakan standar chipset dari HP harga segitu ya. Jadi ini menggunakan Snapdragon 750G. Jadi HP ini bisa disimpulkan memiliki performa yang rata-rata ke atas dikit lah, seperti itu. 8 nanometer thread-nya, kelebaran thread-nya yang pasti itu menambahkan performa atau ya meningkatkan performa dan juga mengurangi daya guna baterai. Jadi tidak terlalu boros namun performa tetap tinggi. Dengan CPU konfigurasi octa-core ya 2x2 GHz dan juga 6x1,8 GHz dengan Adreno 619 ya, cukup bagus juga. Adreno 619 itu bisa digunakan untuk game kelas menengah dengan grafik paling high dan game kelas tinggi dan grafik low ya pastinya. Memorinya micro SD user SIM slot seperti tadi ya, hybrid, jadi harus menggunakan SIM atau menggunakan SD card. Hanya memilih salah satu, itu agak drawback sedikit ya. Dengan versi memori internal RAM-ROM 6128 dan juga 8128 dan terakhir 8256. Jadi untuk versi memori internal RAM-ROM variasi memorinya cukup beragam dari 8128 hingga dari 6128 hingga 8256. Jadi itu bertranslasi ke harganya juga sangat bervariasi. Mungkin paling murahnya sekitar 4 jutaan lah. Dengan main kamera, quad kamera, 64 megapiksel wide, 12 megapiksel ultra wide, 5 megapiksel makro dan juga 5 megapiksel depth. Dengan fitur LED flash panorama HDR dan video output 4K 30 fps hingga 1080 60 fps. Jadi kita bisa simpulkan untuk main kamera dari HP ini ya, quad kamera sudah sangat banyak fiturnya dan juga kegunaan sangat banyak. Kualitasnya mungkin tidak bisa dipungkiri, dari Samsung ini sangat bagus juga kualitas jepretan dari kameranya. Jadi kita bisa simpulkan kamera HP ini sangat bagus ya, menjadi nilai plus, poin plus untuk review kita ya. Selfie kameranya 32 megapiksel cukup tinggi, bukan cukup tinggi, ini sudah sangat tinggi ya. Karena beberapa HP yang memiliki selfie kamera 32 megapiksel itu HP-HP di atas ya 8 jutaan lah, seperti itu, HP-HP high end lah istilahnya ya. Dengan fiturnya HDR dan juga video capture-nya 4K 30 fps hingga 1080 30 fps ya, cukup tinggi juga. Jadi kamera main atau selfie kameranya bisa kita simpulkan dari HP Samsung Galaxy A52 5G ini sangat bagus, mengalahkan pesaing-pesaingnya ya, istilahnya ya. Loudspeaker-nya sudah pasti ada, speaker dengan 3, mm jack masih ada, nilai plus ya. Wi-Fi pasti ada, Bluetooth-nya masih 5.0, GPS pasti ada, NFC ada tergantung region, tapi kalau di Indonesia kemungkinan besar ada. Radio masih ada, lalu USB Type-C 2.0 on the go. Fitur-fitur lainnya seperti sensor yaitu fingerprint under display, optical di layar bagian bawah ya, akselerometer, gyro, kompas, virtual proximity sensing masih standar. Dengan baterai tipe LiPo 4500 non removable seperti biasa, nggak bisa dilepas ya HP sekarang. Dengan fast charging 25 watt 50% dalam 30 menit menurut iklannya. Berarti kita bisa simpulkan 1 jaman lah untuk 0 sampai 100% dengan baterai 4500 mAh. Jadi seperti itu spesifikasi lengkap dari Samsung Galaxy A52 5G. Kita masuk ke summary ya. Kita bisa dapatkan HP, kalau kalian cek di Google harganya mungkin 4.600-an lah, 4.500 ke atas ya. Kita bisa dapatkan HP dengan performa yang rata-rata ke atas ya. Dari variansi 6128 hingga 8256, RAM-ROM-nya itu mempengaruhi harganya, rentang harganya juga. Mungkin paling murah itu yang 6128 itu yang 4.600. Tapi kita bisa dapatkan HP dengan layar yang sangat memanjakan mata, yaitu Super AMOLED. Pertama, 120 Hz. Kedua ya, HDR 10+. Kita bisa simpulkan bahwa layarnya itu daya tarik utama dari HP Samsung dari dulu memang seperti itu. Kameranya, kamera utama main kamera, quad kamera dengan fitur yang sangat banyak, jepretan kamera yang sangat bagus juga, dan juga selfie kamera yang sangat bagus juga ya pastinya. Itu menambahkan nilai plus dari HP ini. Untuk performanya sendiri, Snapdragon 750G 8 nanometer itu cukup standar juga, menengah ke atas dikit lah. Itu seperti performanya rata-rata ke atas dikit untuk dibandingkan HP-HP yang beredar di pasaran saat ini dengan harga yang sama. Jadi seperti itu untuk performanya. Lalu untuk fitur-fitur lainnya dari Samsung mungkin sangat banyak sekali ya. Seperti itu, dengan ya jack masih ada,
SD card masih ada, lalu baterai yang cukup besar juga dengan chipset yang tidak terlalu boros baterai juga menambahkan nilai plus ya untuk kehematan daya baterai. Daya lama pakai HP ini juga cukup lama juga. Jadi untuk harga 4.600.000 itu masih sangat worth it lah HP ini untuk dibeli, apalagi sudah memiliki koneksi 5G seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya HP ini masih sangat worth it untuk dibeli di tahun ini. Oke, sekian video review dari Just Luckman ya. Terima kasih buat kalian yang sudah atau terus support ke channel ini, seperti like, share, dan subscribe ke channel ini. Nyalakan lonceng notifikasi ya. Bagikan ke teman-teman kalian seperti itu untuk membantu teman-teman kalian mencari referensi yang membeli HP atau sekedar berbagi ilmu pengetahuan terhadap gadget-gadget yang ada di Indonesia seperti itu. Oke, sekian video review dari Just Luckman. Jangan lupa kalian share ya, yang tadi like, share, dan subscribe ke channel ini. Nyalakan lonceng notifikasi, bagi-bagikan ke teman kalian ya. Untuk video ya, akan terus-terusan upload lah di channel ini ya, jangan lupa. Sekian, terima kasih, dan bye-bye.